Yang pertama, tanaman hias dapat memberikan kesan asri di dalam ruang tamu. Aneka jenis tanaman hias bisa dipilih untuk memperindah ruangan menjadi lebih sejuk. Adanya tanaman hias di rumah tamu tidak hanya memberikan kesan asri, karena cara ini pun dapat membuat semua tamu yang datang ke rumah merasakan rasa nyaman. Kedua, pasang karpet polos untuk memberikan kesan ruang tamu yang luas, dengan tujuan untuk mempercantik ruangan serta memberikan kenyamanan saat berada di rumah. Hindari membeli furnitur yang terlalu besar dan membuat ruangan menjadi lebih sempit. Menerapkan konsep minimalis bukan berarti menata kamar tidur dengan gaya desain minimalis, melainkan hanya menempatkan furnitur-furnitur esensial untuk kamar tidur saja. Meja samping mungkin memang bukan furnitur esensial untuk kamar tidur, namun terkadang fungsi meja samping atau side table terasa sangat berguna untuk meletakkan barang-barang kecil yang sering digunakan. Dalam menata kamar tidur, agar terlihat selalu rapi, ada satu kebutuhan yang sangat sulit untuk dihindari, yaitu kebutuhan akan ruang penyimpanan. Tambahan ambalan menjadi item yang tepat untuk memanfaatkan fungsi dinding sebagai suatu ruang. Siapkan sudut atau ruang tersendiri yang tenang untuk anak-anak melakukan proses belajar. Pastikan tidak ada TV dan jauh dari area bising agar anak-anak bisa lebih fokus untuk belajar. Meja dan kursi yang nyaman. Anak masih dalam masa pertumbuhan, posisi duduk mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan tulang. Oleh sebab itu, pastikan untuk memilih kursi belajar yang tepat dan juga meja yang sempurna sehingga si kecil bisa belajar dengan nyaman. Ruangan menjadi lebih sempit. Menerapkan konsep minimalis bukan berarti menata kamar tidur dengan gaya desain minimalis, melainkan hanya menempatkan furnitur-furnitur esensial untuk kamar tidur saja. Meja samping mungkin memang bukan furnitur esensial untuk kamar tidur, namun terkadang fungsi meja samping atau side table terasa sangat berguna untuk meletakkan barang-barang kecil yang sering digunakan. Dalam menata kamar tidur, agar terlihat selalu rapi, ada satu kebutuhan yang sangat sulit untuk dihindari, yaitu kebutuhan akan ruang penyimpanan. Tambahan ambalan menjadi item yang tepat untuk memanfaatkan fungsi dinding sebagai suatu ruang. Siapkan sudut atau ruang tersendiri yang tenang untuk anak-anak melakukan proses belajar. Pastikan tidak ada TV dan jauh dari area bising agar anak-anak bisa lebih fokus untuk belajar. Meja dan kursi yang nyaman. Anak masih dalam masa pertumbuhan, posisi duduk mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukan tulang. Oleh sebab itu, pastikan untuk memilih kursi belajar yang tepat dan juga meja yang sempurna sehingga si kecil bisa belajar dengan nyaman. Yang pertama, gunakan meja dan kursi fly out atau lipat. Yang kedua, pasang meja bundar dengan banquet. Yang ketiga, gunakan dinding dengan bijak. Sebagian besar melarang untuk menyimpan terlalu banyak barang di dinding, namun tidak pada ruang makan yang mungil. Yang keempat atau yang terakhir, pilih rak daripada kabinet. Lemari atau buffet atau kabinet memang terlihat bagus, tetapi ukurannya bisa mendominasi ruangan dan menggunakan ruangan secara tidak efisien. Rak gantung dapat menjadi penggantinya. Selain dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik rumah, rak gantung juga menawarkan penyimpanan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Karinda dari kelas 11 APP 1 dari gugus depan 02020 ingin menjelaskan cara membuat sedikitnya 2 macam hiasan sederhana dari barang-barang yang ada di sekitarnya. Misalnya dengan menggunakan bunga kebun, kertas, batu, buah-buahan, tanaman, dahan-dahan, atau bahan-bahan lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan cara membuat tempat pensil dari stik es krim.
kedua, saya akan menjelaskan cara membuat hiasan dari kertas nasi. Sekian, terima kasih tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Marani dari kelas 11 APHP 1 ingin menjelaskan bagaimana sih cara-cara mengatur lampu penerangan, unsur pencahayaan, dan sirkulasi udara dalam desain rumah merupakan salah satu faktor dalam menciptakan kenyamanan. Yang pertama itu pencahayaan di ruang tamu dengan memilih lampu dengan intensitas cahaya sedang sehingga menciptakan kesan hangat. Pada tiap-tiap sudutnya bisa ditambahkan lapisan pencahayaan dari lampu lantai dan lampu meja. Sedangkan pada ruangan yang cukup kecil, cahaya dapat dipantulkan ke arah plafon atau dinding agar ruangan terkesan besar atau luas. Selain itu, gunakan general lighting yang mampu mendistribusikan cahaya secara merata. Yang kedua itu ada penerangan di dapur. Dengan membutuhkan penerangan yang maksimal karena untuk keberlangsungan aktivitas memasak dengan menggunakan X-lighting berupa lampu sorot atau halogen. Yang ketiga itu penerangan di ruang makan yang tidak memerlukan lampu yang cukup rumit. Cukup sediakan lampu gantung atau chandelier yang menghasilkan pencahayaan sentral di atas meja. Yang keempat itu penerangan di kamar dengan menggunakan lampu bohlam dengan cahayaan sentral berwarna kekuningan. Tambahkan pencahayaan dekoratif seperti lampu tumbler, lampu LED berwarna, dan lampu hias lainnya untuk kamar tidur yang meriah. Yang kelima itu penerangan di kamar mandi dengan menggunakan lampu direct pada plafon yang dapat menerangi seluruh bagian kamar mandi. Pada area pasang slide lighting di kedua sisi cermin karena pencahayaan yang diletakkan di atas cermin justru menciptakan bayangan yang menghalangi refleksi cahaya yang sebenarnya. Yang kedua itu cara-cara mengatur peredaran udara atau ventilasi. Dengan penambahan jaluzi atau hot fan lights dengan dinding bagian atas di bawah atap, hal ini akan sangat membantu mengurangi udara panas yang masuk ke dalam ruangan. Bagaimana sih cara mengatur peredaran udara ventilasi? Yaitu dengan cara menghindari penggunaan jenis bukaan ruang seperti jendela, VB, atau jenis bukaan lain dengan ukuran yang tidak sesuai luasan ruangan sehingga tidak terlalu silau dan panas. Yang kedua, gunakan bahan-bahan untuk pintu jendela yang tidak menimbulkan panas. Yang ketiga, minimalkan penggunaan fasilitas penyejuk udara seperti AC, kipas angin, serta lampu pada siang hari dengan melakukan pengaturan dan pengelolaan cahaya dan siklus ventilasi udara secara optimal. Yang keempat yaitu optimalkan sirkulasi udara alami dan pencahayaan dalam ruangan dengan membuat desain jendela atau lubang angin ventilasi. Yang kelima yaitu untuk membantu mengontrol intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah, bisa ditambahkan jaluzi pada bagian dinding lain di bawah plafon. Yang keenam, untuk membantu menciptakan kenyamanan dalam ruangan, bisa dilakukan dengan cara meninggikan plafon hingga setinggi 3 meter. Hal ini bisa membantu mempercepat pergerakan udara panas.
Yang terpenting dalam mengatur sirkulasi udara dan pencahayaan rumah adalah bagaimana agar rumah kita terasa nyaman, sejuk, sehingga memberikan ketenangan kepada penghuni rumah. Terima kasih.